ini datang ke kedai temannya, bro. Karena penjahat itu datang lagi ke sana dan menyekap mereka. Dia pun langsung duduk di hadapannya, tetapi penjahat itu mengatakan, "Kenapa kau panik? Yang akan kulukai Kadar atau keluarganya. Sasaranku adalah anakmu yang telah menghancurkan hidup anakku." Pria ini pun masih terdiam, bro. "Aku adalah pahlawan dalam kisahku. Betulkah itu? Kau adalah pahlawan dalam kisahmu, tapi aku adalah penjahat dalam kisahku. 2 hari lagi pertandingan akhir akan berlangsung. Akan kubunuh dia dalam tempo itu. Selamatkanlah dia kalau bisa. Jika tidak, bukan anakmu saja yang kubunuh, tetapi kau pun juga karena tak bisa menyelamatkannya." Pria itu pun tertawa, bro. "Aduh, maafkan aku, supaya anakmu yang tak bersalah itu tak akan kehilangan ayahnya. Tetapi kau tak mau dengar. Kita hanya cari waktu yang baik untuk dilahirkan, tapi bukan untuk memukul orang." Dia pun langsung memanggil Sulaiman, bro. Seketika itu juga Sulaiman langsung berlari untuk menutup pintu rumahnya. Sahabatnya mengambil parang lalu melemparkannya kepadanya. Saat pintu sudah tertutup, dia mau menebasnya, tetapi tiba-tiba HP-nya berdering. Ternyata yang menelepon adalah asisten rumah tangga istrinya, bro, yang mengabarkan kalau istrinya dan anaknya sedang bertengkar, karena itu anaknya pergi. Mendengarnya, penjahat itu langsung tersenyum, lalu dia mendapatkan telepon. "Apa? Swita sedang bersepeda di jalan MJ." Pria itu pun terkejut mendengarnya, bro, karena penjahat itu bisa tahu. Ternyata anak buah penjahat itu sedang mengejarnya, bro. Swita pun sedang berusaha keras melarikan diri dari mereka. Tiba-tiba penjahat itu jadi sombong. "Kau ayunkanlah, atau kau mau aku yang mendekat. Kau bisa mengalahkanku, tapi orang-orangku akan bertindak di sana." Seketika itu juga sang ayah langsung mencari anaknya yang sedang berusaha meloloskan diri dari kejaran mereka. Dengan panik dia terus mencarinya, sehingga dia melihat sepeda anaknya tergeletak di pinggir jalan. Ternyata anak gadisnya sedang berlari dan langsung masuk ke dalam sebuah bangunan, bro. Tetapi para penjahat itu masih mengejarnya dan langsung masuk ke dalam juga. Lalu secara tergesa-gesa gadis ini menutup pintunya, kemudian menghalanginya dengan sebuah besi. Dia sudah sangat kelelahan, bro, lalu dia menghela napasnya. Kemudian dia melihat sekitar ruangan itu dan menelusurinya untuk menenangkan pikirannya. Tetapi tiba-tiba pintunya digedor-gedor oleh para penjahat itu, bro. Sehingga membuat anak gadis itu pun menjadi ketakutan lagi melihat kedatangan mereka. Bahkan mereka menakutinya dari salah-salah jendela, bro. Sehingga anak itu terkejut dan semakin histeris melihatnya. Tetapi tiba-tiba para penjahat yang menggedor pintu menjadi senyap, bro. Suara mereka sudah tidak ada lagi, sehingga para penjahat yang lain pun dan anak gadis itu heran melihatnya. Si gadis pun terus melihat pintu itu, berharap seseorang menolongnya. Tiba-tiba penjahat itu melayang sampai menjebolkan pintu. Si gadis pun jadi bengong. Pintu satu lagi pun jebol. Ternyata pria itu telah datang menyelamatkan anak gadisnya, bro. Si gadis pun langsung senang melihat pria itu yang menghampirinya. Dia langsung berlari sekencang mungkin menghampiri pria itu juga, bro. Tetapi penjahat itu sudah ada yang masuk ke dalam. Saat penjahat itu ingin memukul si gadis, sang ayah pun langsung menahannya, bro. "Berani-beraninya kau mau menyakiti anakku ya? Rasakan ini." Si kerempeng pun menjerit, bro. Hahaha. Melihat anak gadisnya ketakutan, pria itu pun langsung mengajaknya berbicara, bro, untuk meredakan suasana agar dia tidak takut lagi. Setelah itu dia langsung menghantam si kerempeng hingga melayang, bro. Si anak melongok melihatnya. "Jangan lihat ke sini," kata si ayah. Penjahat itu pun menyerang anaknya lagi, namun dengan sigap dia menahannya. Lalu dia terus menghindari serangan mereka yang menyerang secara bersamaan, bro. Kemudian dia menangkap senjata mereka dan memutarnya, lalu bertanya, "Jam berapa ini?" Saat anaknya menoleh, mereka pun dihempaskan hingga tiduran. Penjahat lain pun datang menyerang, namun pria itu bukan tandingannya, bro. Pria itu langsung menangkap tangannya. Dengan santai dia memelintir tangannya itu hingga penjahat kesakitan. Lalu ngobrol lagi, "Latihan jam berapa?" "Jam 7," kata anaknya. "Kita harus pergi lebih cepat ya." Kemudian dia menghantamkan penjahat itu hingga tepar, bro. Lalu sambil berjalan dengan anaknya dia berkata, "Jangan berdebat dengan ibumu. Orang yang melawan ibu mereka tidak akan berjaya dalam hidup." Dengar itu, bro. Pesan itu buat kita semua. Haha, mantap, bro. Si gadis pun langsung memeluk ibunya, bro. Keren, keren, keren. Pria ini menyuruh anak gadisnya bicara dengan keluarganya di kampung, bro. Keluarganya sangat gembira mendengarkan suara anak gadis pria itu. Secara bergantian mereka semua berbicara dengannya. Kemudian sang ibu datang melihat anaknya sedang berbicara di telepon sambil tertawa. Dia langsung memanggilnya, bro.
Dia bertanya pada anaknya, apa yang kau lakukan sedang menelepon. Lalu dia menyuruh pria itu datang ke tempatnya. Sang suami pun berjalan mendekatinya bro. Tetapi ternyata ada sebuah mobil yang ingin menabrak anaknya. Ketika mobil itu melaju kencang, sang ayah pun mendengarkannya. Dan saat melihat mobil itu yang ingin menabrak anaknya, secepat mungkin dia langsung berlari bro. Hingga akhirnya dia berhasil mendorong tubuh putrinya itu. Tetapi dia malah yang tertabrak dan terpental. Sedangkan si anak terkejut. Dan saat dia melihat pria itu terkapar kesakitan, dia langsung berlari menghampirinya bro. Istrinya pun menghampirinya juga bro. Mereka berdua sangat panik melihat pria itu yang sudah mulai tak sadarkan diri. Mereka langsung membawanya ke rumah sakit. Tetapi pria itu dalam keadaan seperti itu pun dia masih bertanya tentang keadaan anaknya. Sehingga istrinya menangis melihatnya. Dan saat sang suami dibawa ke ruang IGD untuk diobati, wanita itu semakin menangis. Dia ketakutan bro. Namun anaknya yang melihat ibunya menangisi pria itu, dia pun menjadi heran. Dan tiba-tiba sang dokter pun keluar. Dia mengatakan kepalanya mengalami benturan yang sangat keras. Tak ada yang membahayakan, tapi butuh waktu untuk pulih. Kemudian teman-teman suaminya pun datang ke rumah sakit itu. Mereka berbicara bro. Tiba-tiba wanita itu bicara, keadaan sudah tidak bagus lagi. Dia tidak ada untuk melindunginya. Aku putuskan untuk mengantar anakku ke Amerika. Tapi usahanya selama ini bagaimana, akan sia-sia. Tidak, aku sudah buat keputusan. Mendengarnya, gadis itu pun mendatangi pria itu bro. Secara perlahan dia mendekatinya dan melihat tubuh pria itu yang telah menyelamatkannya. Lalu dia mengatakan, aku tak tahu jika paman bisa dengar atau tidak. Aku tak akan pernah lupa 10 hari kita saat bersama. Seperti yang ibu bilang, aku akan pergi ke Amerika. Pedih hatiku karena tak dapat ikut bertanding. Tapi lebih menyakitkan lagi melihat kesakitan paman yang paman terima demi menyelamatkanku. Lalu gadis itu meminta maaf kepadanya bro. Setelah itu dia pun langsung pergi meninggalkan pria itu yang terbaring. Kemudian sambil menangis dia mengemasi barang-barangnya. Lalu melihat semua penghargaan yang dia terima bro. Hatinya sangat pedih karena tak dapat bertanding lagi. Beberapa saat kemudian mereka sampai di suatu tempat. Ibunya keluar mobil dan menyuruh anaknya tetap di dalam. Lalu menemui beberapa orang untuk mengambil pasportnya bro. Tetapi saat mau kembali ke dalam mobil, tiba-tiba dia sangat terkejut melihat anaknya sudah tidak ada lagi bro. Dia menjadi panik dan langsung mencari anaknya sambil memanggil namanya. Namun setelah melihat ke semua arah, tetap saja anaknya tidak ada. Ternyata anaknya sudah berada di dalam mobil lain dan yang membawanya adalah sang ayah bro. Lalu sang ayah mengatakan kepada anaknya, kita akan sampai ke stadium 10 menit lagi. Tetapi bagaimana dengan ibu? Paman yang akan beritahu dia. Setelah itu mereka berdua pun menjadi tersenyum bro. Lalu Swita meminta sesuatu kepadanya. Pria itu pun bertanya, apa itu? Ternyata Swita menjemput anak bos penjahat itu untuk melihat pertandingannya bro. Dan karena kebaikan putrinya itu, si ayah pun tersenyum melihatnya. Dan sampailah mereka di stadium bro. Si ayah memberikan semangat kepada anaknya sebelum bertanding. Tiba-tiba penjahat itu datang dan langsung menendangnya sehingga pria itu melayang dan terpental jauh bro. Dan si gadis yang melihat kejadian itu pun jadi terkejut. Lalu penjahat itu bertanya, di mana anakku? Dengan mengambil sebuah batang bisbol, dia memukulnya lagi. Namun pria itu tak bisa melawannya karena tubuhnya masih lemas bro. Melihat tubuh pria itu yang sudah tak berdaya, istri dan anaknya pun semakin panik. Namun penjahat itu masih terus memukulinya. Gadis ini berlari ingin menyelamatkan pria itu bro. Tetapi melihatnya penjahat itu malah ingin memukulnya. Namun pukulannya masih bisa ditahan oleh pria itu walaupun dia kesakitan. Dengan tenaga yang tersisa dia berusaha menahan penjahat itu. Tetapi dia dihajar lagi bro. Laki-laki itu terus memukulinya di depan mereka. Kemudian dia menendangnya bro sehingga pria itu semakin lemas. Lalu dengan sekuat tenaga penjahat itu melemparkannya sehingga pria itu terhempas dan terguling-guling. Namun walaupun begitu dia tetap menyuruh istrinya untuk membawa anaknya ke stadium untuk bertanding bro. Istrinya pun hanya diam menangis melihat keadaan yang penuh luka. Tetapi dia tidak peduli, dia terus memaksa istrinya. Dan akhirnya sambil menangis istrinya pun pergi membawa anaknya dan meninggalkannya bro. Tetapi penjahat itu tak puas juga, dia membangkitkannya lalu menghajarnya lagi. Sedangkan gadis itu pun yang melihatnya semakin bersedih. Dia tidak tahan melihat pria itu terus dihajar. Tiba-tiba dia melepaskan tangan ibunya. Ibunya pun kaget melihatnya. Lalu si gadis bertanya, siapa dia ibu? Sambil melihat pria itu yang terus dihajar, dia mendekati ibunya lalu mengatakan,
Dia rela mati untuk kita. Siapa dia sebenarnya? Apa sebenarnya hubungan dia dengan kita? Katakanlah ibu. Namun karena melihat ketulusan suaminya itu, secara perlahan dia mengatakan, dia adalah ayahmu. Gadis itu pun terkejut. Lalu dia melihat ayahnya yang sedang tersenyum menyuruhnya pergi walaupun dia sedang dihajar, bro. Gadis itu merasa senang mengetahui pria itu adalah ayahnya. Tetapi jadwal untuk anaknya bertanding telah tiba, bro. Mengetahuinya, pria itu pun menatap mereka lagi. Lalu dia menyuruh mereka pergi lagi. Tetapi sang anak hanya diam melihatnya. Melihat anaknya tak mau bergerak, dia pun menghajar penjahat itu, bro. Setelah itu dia memandang anaknya. Kau akan menang. Pergilah. Lalu sang ibu pun membawanya pergi, bro. Tetapi penjahat itu mau menyerang lagi. Namun malah dia yang dihajar. Serangannya sangat mudah ditahan. Lalu pria itu memukulnya lagi. Dia terus memukul sehingga penjahat itu pun keok dibuatnya. Sedangkan di dalam stadium pertandingan akan dimulai, bro. Setelah bersiap, mereka pun lari sekencang mungkin. Namun tidak dengan gadis itu, bro. Dia tampak lesu dan tidak bersemangat. Dia mengingat saat-saat bersama ayahnya selama 10 hari mereka bersama. Ia sangat sedih mengingatnya, bro. Sehingga pelatih dan ibunya pun menjadi panik melihatnya. Tetapi saat gadis itu berlari, tiba-tiba ada orang bersiul. Dan saat sang gadis melihatnya, ternyata yang bersiul itu adalah ayahnya, bro. Ayahnya telah datang memberikan semangat kepadanya, sehingga si gadis pun senang melihat ayahnya itu. Sehingga senyumannya kembali lagi, sedangkan si ayah menyuruhnya berlari secepat mungkin. Dengan senyuman yang telah kembali, dia pun mulai berlari lagi, bro, mengejar ketinggalannya. Secepat mungkin dia berlari dengan dukungan ayahnya. Sehingga satu persatu para peserta berhasil dilewatinya, bro. Ibunya pun merasa senang. Bagaikan tak ada rintangan, dia terus berlari dengan wajah yang tersenyum. Hingga dia berhasil melalui peserta yang lain dan akhirnya dia menjadi pemenangnya, bro. Melihat keberhasilannya itu, si ayah dan ibunya pun merasa bangga melihatnya, bro. Ayahnya pun mengacungkan jempol kepada putrinya. Tetapi tiba-tiba penjahat itu datang lagi. Saat melihat pria itu, si penjahat ingin menyerangnya lagi. Namun tiba-tiba dia terhenti karena melihat anaknya pun bertepuk tangan untuk kemenangan si gadis, bro. Dia dan istrinya pun merasa heran lalu mendekati anaknya. Akhirnya anaknya pun bisa bergerak lagi setelah sekian lama tidak bisa bergerak. Penjahat itu pun tersenyum melihat anaknya. Begitu juga dengan pria itu, bro. Kemudian secara tiba-tiba anaknya memanggilnya ayah, sehingga membuat pria itu pun terkejut, bro. Dia merasa sangat bahagia. Akhirnya anaknya memanggilnya ayah. Air matanya pun langsung menetes dengan sendirinya. Kemudian dia langsung menghampiri putri tercintanya itu. Begitu juga dengan sang anak. Dia berjalan mendekati ayahnya. Mereka berdua saling berdekatan, bro. Melihat sang ayah yang sudah kehabisan tenaga, sang anak pun langsung mendekatinya. Sedangkan sang ibu dengan bahagia menatap mereka dari kejauhan, bro. Dia sangat senang melihat anak gadisnya bersatu dengan ayahnya. Bisa nangis aku kalau kayak gini, bro. Haha. Sang ayah pun menyuruhnya memanggilnya sekali lagi. Si anak pun memanggilnya. Sekali lagi, kata sang ayah. Dengan bangga dia melihat pria itu. Lalu sang gadis memanggilnya ayah, bro. Mantap, bro. Mantap. Si ayah pun sangat bersyukur. Lalu dia menatap putrinya itu. Kemudian dia mencium kening putrinya, bro. Mantap, bro. Betul-betul ending yang mengharukan. Oke, bro. Ikuti cerita menarik lainnya ya. Terima kasih.